Nah, sampailah kita kepada pertanyaan, kenapa Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Salah satu keterangan dari kitab Majmu'atul Fatawa karya Ibnu Taimiyah bahwasanya kisah ini adalah kisah tentang Raja Abraha gitu. Ini ketika menafsirkan surat Al-Fil ya. Kisah tentang Raja Abraha yang membangun kanisah atau gereja di negeri Yaman. Ia ingin agar haji yang ada di Arab itu dipindahkan saja ke sana, ke Yaman. Abraha ini raja dari negeri Habasyah yang berpendudukan Nasrani kala itu, yang telah menguasai daerah Yaman. Kala itu diceritakan juga ada orang Arab tuh yang menjelek-jelekan kanis atau gereja orang-orang Nasrani sehingga membuat Raja Abraha marah. Lalu ia pun berniat menghancurkan Ka'bah gitu ya. Peristiwa penghancurannya itu banyak, bukan banyak ya, ada fase-fasenya atau ada perjalanannya gitu. Pertama, untuk menghancurkan Ka'bah, Abraha itu membangun dulu pasukan yang sangat besar gitu. Karena perjalanan dari Yaman ke Mekah tuh cukup lumayan jauh untuk berjalan kaki, melewati kabilah-kabilah gitu. Sehingga Raja Abraha mempersiapkannya dengan membangun pasukan yang sangat besar. Pasukan besar itu diisi oleh gajah. Salah satu gajahnya itu ada gajah yang sangat besar dan sangat menyeramkan gitu. Maka kelak pasukan ini dikenal sebagai pasukan gajah gitu. Nah, di perjalanan menuju Mekah, orang-orang Arab tuh itu melakukan perlawanan terhadap Raja Abraha gitu. Jadi Raja Abraha itu datang menghancurkan dan melakukan perlawanan dari para kabilah-kabilah ini. Tapi tetap orang-orang Arab ini kalah gitu. Karena mereka kalah, akhirnya apa? Akhirnya mereka tuh dijadikan guide atau penunjuk jalan. Kemana nih Mekah tuh? Akhirnya mereka menjadi jongos dalam tanda kutip gitu. Untuk Raja Abraha menunjukkan jalan sampai ke Mekah gitu, untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu di perjalanan menuju Ka'bah, Abraha juga ini belum sampai Ka'bah ya, belum sampai Mekah ya. Di perjalanan di tengah-tengah menuju Mekah, Abraha juga menghancurkan perkampungan dan merampas harta semua masyarakatnya di kabilah itu, termasuk harta dari kakek Rasulullah SAW, yakni 200 ekor unta. Kakek Rasulullah SAW itu Abdul Muthalib. Akhirnya apa? Sebelum masuk kota Mekah, Abraha membuat sebuah camp atau tenda atau tempat peristirahatan gitu. Abraha mengutus utusannya untuk mencari siapa pimpinan kota Mekah gitu. Ingin berbicara dengan beliau gitu. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat kota Mekah sepakat untuk menunjuk Abdul Muthalib sebagai pimpinan mereka, yakni kakek Rasulullah gitu. Karena dianggap sebagai tokoh yang berkarisma. Lalu bertemulah Abdul Muthalib dengan Abraha gitu. Abraha tuh terkesima melihat pandangan pertamanya karena diriwayatkan Abdul Muthalib itu berparas, ganteng dan sangat berkarismatik gitu. Sampai-sampai karismatiknya itu membuat Abraha tuh turun dari singgasandanya, duduk sejajar dengan kakek Rasulullah ini, Abraha. Lalu Abraha itu menyampaikan niatnya, yakni untuk menghancurkan Ka'bah. Saya kesini untuk menghancurkan Ka'bah gitu. Jika kamu tidak melawan, kami tidak akan menghancurkanmu atau membunuhmu. Lalu apa kata kakek Rasulullah? Silahkan. Ka'bah itu punya Tuhannya sendiri. Ya milik saya mah cuma 200 ekor unta. Saya ingin 200 ekor unta itu dikembalikan. Itu kata Abdul Muthalib. Kelak jawaban ini adalah isyarat bahwasanya Ka'bah itu memiliki Tuhannya sendiri gitu. Memiliki pelindungnya sendiri gitu kan. Ini menjadi isyarat
di cerita berikutnya gitu kan. Lalu Abraha tuh merasa kecewa gitu kan. Yang tadinya terkesima, Abraha kecewa kok mendengar jawabannya seperti itu gitu kan. Akhirnya Abraha memutuskan untuk baiklah, saya akan hancurkan Ka'bah gitu. Kakek Rasulullah mengajak masyarakat kota Mekah untuk naik ke bukit dan melihat pasukan Abraha itu menghancurkan menghancurkan Ka'bah gitu. Namun ketika hendak memasuki kota Mekah, belum masuk kota Mekah, pasukan gajah itu tidak bisa berkutik. Mereka berjatuhan begitu saja. Lalu muncullah Thayron Ababil, burung yang berbondong-bondong. Jadi bukan burung ababil namanya ya. Thayron Ababil itu artinya burung yang berkelompok-kelompok atau burung yang berbondong-bondong gitu. Datangnya itu berbondong-bondong gitu. Akhirnya Thayron Ababil datang, lalu melempari mereka dengan batu yang dari neraka. Akhirnya mereka hancur laksana daun-daun yang dimakan ulat. Hancurnya tuh perlahan gitu. Ini tuh seakan-akan ingin menyiksa pasukan Abraha gitu. Akhirnya pasukan Abraha hancur dengan perlahan, dengan sangat menyakitkan, dengan sangat menyedihkan gitu oleh burung yang berbondong-bondong. Inilah hikmah dari surah Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, tidakkah engkau memperhatikan gitu. Kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana fa'ala bertindak, rabbuka Tuhanmu gitu ya. Jadi bagaimana Tuhanmu bertindak gitu. Jadi jelas yang bertindak ini adalah Allah. Jadi kaum Quraisy itu tidak memiliki sedikit pun jasa untuk melindungi Ka'bah. Ini langsung Ka'bah ini langsung dilindungi oleh Allah gitu. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil gitu. Bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan gajah gitu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Hancur begitu saja ya teman-teman. Wa arsala alaihim thayran ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Thayran ababil. Bayangkan pasukan yang begitu besar, pasukan yang di dalamnya berisikan gajah yang sangat besar dan menyeramkan, yang telah mengalahkan berbagai macam kabilah di perjalanan, yang sangat kuat dan gagah perkasa, itu hancur seketika oleh seekor burung. Di sini Allah ingin menghinakan pasukan Abraha. Tidak perlu pasukan yang luar biasa, tidak perlu mendatangkan malaikat, cukup mendatangkan burung saja. Pasukan gajah itu yang besar itu kalah oleh burung yang kecil itu. Allah ingin menghinakan pasukan Abraha. Ini juga menjadi hikmah bagi kita. Siapapun orang yang ingin menentang Allah, yang ingin melawan Allah, yang ingin menghancurkan agama Allah, akan Allah hinakan. Seperti layaknya pasukan Abraha ini yang dihinakan, dilempari oleh Thayran Ababil. Lalu dia menjadikan mereka seperti tarmih